Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video dan menjelaskan poin-poin penting dari video Pak Sutoro Eko Yunanto. Saya bernama Danang Eko Wardana. Asal saya dari Kalimantan Barat. Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas IP 1B. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin penting dari video Pak Sutoro. Pemerintahan tanpa pemerintah. Itu judul video yang saya lihat. Saya akan menjelaskan dan menerangkan poin-poin. Pemerintahan itu, contoh paling komplit itu kecamatan. Itu pemerintahan tapi dia bukan pemerintah. Kecamatan itu tidak mengambil keputusan politik. Dia tidak mengatur, hanya mengurus. Yang pemerintahan itu bupati atau wali kota, terus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka adalah penyelenggara pemerintahan, itu yang artinya disebut government atau pemerintahan. Intinya pembuatan keputusan politik. Namun ada juga camat yang membuat gapuranya besar. Lalu ada tulisan judulnya pemerintahan kecamatan ini tidak dibenarkan karena sejak kapan camat jadi pemerintah? Apakah ada undang-undang yang mengatakan camat adalah pemerintah? Ada desa di Kalimantan Barat, ada sebuah desa sudah lama kosong, tidak ada kepala desanya. Lalu ada yang menjabat 2 orang. Yang satu apart kecamatan dan ini pemerintahan desa ini dikuasai 2 orang, yaitu si penjabat kepala desa sama sekretaris desa. Semuanya berpusat sama sekretaris desa. Di sana tidak ada proses politik. Di sana tidak ada proses politik dalam artian pengambilan keputusan politik yang melibatkan BPD, melibatkan musyawarah desa, tapi tidak melakukan proses pengambilan politik yang diketahui orang banyak. Dan di sana sebenarnya ada krisis legitimasi karena tidak kepercayaan baik dari struktur politik desa seperti badan permusyawaratan desa maupun orang banyak. Yang paling dominan itu ialah legalitas hukum, ialah administrasi, dan bukan berarti tidak ada politik secara internal. Itu ialah semuanya dikendalikan oleh sekdes yang sangat kuat. Itu artinya pemerintahan tanpa pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah tanpa pemerintah, kata pemerintahan itu mereka langgar. Governance itu sangat penting bagi pemerintahan. Pada hal pemerintahan ini sangat penting, diharapkan banyak bagi orang yang banyak. Diharapkan memberikan fungsi-fungsi regulasi yang baik. Kemudian ada proteksi, ada distribusikan yang baik, diharapkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang banyak. Gitu pemerintahan ini dapat menciptakan regulasi. Mungkin pada permainan ini bisa bekerja, bisa berkompetensi secara bebas. Itu secara pandang libertarian. Yang lebih penting adalah proses tata kelola. Salah satu poin yang paling penting ialah pemerintah sebagai subjek pertama pemerintahan dengan governance. Jadi artinya pemerintah tidak hanya kantor semata-mata birokrasi, tapi juga penjaringan. Ketika berjaringan, berinteraksi dengan berbagai pihak, artinya tidak mengabaikan
pemerintah. Ini adalah sesuatu proses aksi kolektif. Kolektif adalah sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya. Governance itu lebih bereksekutif normatif, tetapi realitasnya tidak demikian. Demokrasi masih diperjuangkan, artinya governance itu terlalu normatif hingga tidak sanggup menangkap realita, hingga saya mengusulkan bukan pemerintahan tanpa pemerintah, tetapi pemerintah daerah, governance atau government, jadi lebih dinamis. Yang pertama, birokrasi pada pasar. Yang kedua, pada network. Yang ketiga, beyond, pada semuanya, yang artinya ketika pasar mengemuka tentang kegagalan pemerintahan dan meta government, ini juga mengkritik tentang kegagalan pasar, bahkan juga mengkritik tentang governance. Kalau ada kegagalan pemerintahan, government failure, sehingga muncullah meta government. Pemerintahan negara itu tidak enak, mereka punya kekuatan. Realitas ember secara lebih mikroskopik, secara detail, secara rinci. Bagian instrumen secara demokratis itu menjadi pemerintahan baru, governance yang bisa menggeser kedaulatan menjadi rasionalitas yang sangat teknis, sehingga demokrasi itu menjadi terancam. Sehingga melakukan convert karena governance teknokrasi, kemudian manajemen publik ini kan mereka satu golongan atau suatu kelompok. Mereka menantang politik demokrasi bahwa demokrasi itu tidak efektif. Mereka untuk mencapai efektivitas, tetapi ini tujuan tidak berhasil. Yang sini tidak berhasil, yang sana tidak berhasil. Demikian juga governance itu juga gagal. Oleh karena itu, meta governance itu sebenarnya berbicara governance antara government dan governance. Kemudian spek politik dan administrasi, manajemen dan seterusnya. Dan artinya governance mengkritik government. Cara pandang saya ini ingin kembali lagi pemerintahan sebagai subjek menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat berlatar belakang rakyat. Bagi manapun, demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu hanya sebuah ujungnya adalah elektoris. Elektoris itu hanya membicarakan perangkat-perangkat yang sangat instrumen. Kedaulatan rakyat ditinggalkan, dan ini yakinan generasi baru seperti governance dan teman-temannya itu ingin membuang kembali sebenarnya cara pandang meta governance itu untuk membuat referensi dan persoalan politik demokrasi dengan administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi limbah legislatif, yudikatif, dan paradigma governance yang sudah lama dikumandangkan adalah untuk mengurangi kuasa pemerintahan, kemudian untuk mendiakan apa yang disebut dengan pasar atau jejaring. Sekian, terima kasih.
pemerintah dengan government itu biasa menjadi tirani. Dan kemudian pemerintahan ini menjadi lemah, padahal pemerintahan ini di suatu sisi menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi banyak orang dan banyak masyarakat. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon jika ada tutur kata maupun perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.